Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Firza Redana dengan NIM 10524-183 ingin menjelaskan apa itu petya ransomware. Apa itu petya ransomware? Petya adalah jenis ransomware yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2016. Seperti jenis ransomware lainnya, petya mengenkripsi berkas dan data di komputer korban. Operator petya meminta pembayaran dalam Bitcoin sebelum mereka menenkripsi berkas dan membuatnya dapat digunakan kembali. Berbeda dengan beberapa jenis ransomware lama yang hanya menenkripsi berkas-berkas penting tertentu untuk memeras korban. Petya mengunci seluruh hard disk komputer. Lebih tepatnya, petya mengenkripsi master file table komputer, sehingga mustahil untuk mengakses berkas apapun di hard disk. Petya hanya terlihat menargetkan komputer dengan sistem operasi Windows. Bagaimana ransomware petya menyebar? Layaknya serangan ransomware lainnya, petya menyebar terutama melalui lampiran email. Penyerang mengirimkan email ke Departemen SDM dengan lampiran lamaran kerja palsu. PDF terlampir tersebut bisa berisi tautan Dropbox yang terinfeksi atau sebenarnya merupakan berkas eksekusi yang disamarkan, tergantung metode serangan yang digunakan. Dan apa itu NotPetya? Pada Juni 2017, sebuah jenis ransomware baru yang mirip dengan petya dalam banyak hal menginfeksi berbagai organisasi di seluruh dunia. Karena kemiripannya dengan petya, dengan beberapa perbedaan krusial, vendor keamanan Kaspersky menjulukinya bukan petya. NotPetya telah mengaruhi setidaknya 2.000 organisasi hingga 28 Juni 2017. Sebagian besar organisasi yang menjadi korban berada di Ukraina. Yang perlu diperhatikan, NotPetya teramati menggunakan kerentanan Eternal Blue yang sama yang digunakan oleh serangan WannaCry global sebelumnya pada tahun 2017. Hal ini memungkinkan menyebar dengan cepat melalui jaringan tanpa intervensi apapun dari pengguna. Tidak seperti petya yang mengharuskan pengguna membuka lampiran email berbahaya agar infeksi dapat dimulai. Microsoft telah mengeluarkan patch untuk kerentanan Eternal Blue pada Maret 2017, tetapi banyak organisasi belum memasang patch tersebut. Seperti petya, ransomware NotPetya mengaruhi seluruh hard disk korban. Namun NotPetya mengenkripsi seluruh hard disk itu sendiri alih-alih master file table. Ransomware ini menyebar secara tiba-tiba dan cepat serta dengan cepat menginfeksi seluruh jaringan menggunakan berbagai eksploitasi kerentanan dan metode pencurian kredensial. Apakah NotPetya berbeda dengan petya 2.0? Keduanya sama saja. Berbagai pelaku industri keamanan memiliki nama yang berbeda untuk jenis malware ini. Nama NotPetya antara lain petya 2.0, Expert, dan GoldenEye. Apakah NotPetya sebenarnya adalah ransomware? Berbeda dengan kebanyakan ransomware yang merusak sementara atau membatasi akses ke berkas dengan imbalan tebusan, NotPetya tampaknya murni merusak. Tidak ada cara untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkannya. Pada dasarnya, ia menghapus berkas sepenuhnya tanpa harapan untuk dipulihkan. Meskipun masih menampilkan pesan tebusan, taktik ini mungkin hanya digunakan untuk menyamarkan niat para penyerang, dan bahkan jika korban NotPetya ingin membayar tebusan, pesan tersebut menampilkan alamat Bitcoin palsu yang dibuat secara acak. Tidak ada cara bagi para penyerang untuk mendapatkan tebusan, yang semakin menunjukkan bahwa tujuan NotPetya adalah menghancurkan, bukan keuntungan finansial. Ransomware sejati tidak dirancang untuk menghapus seluruh berkas dan data pada awalnya. Meskipun beberapa penyerang ransomware mungkin melakukannya nanti jika tebusan tidak dibayarkan, menghapus berkas dan data secara langsung tidak memotivasi korban untuk membayar karena tidak ada harapan untuk mendapatkan kembali berkas mereka. Motivasi sebagian besar penyerang ransomware adalah uang, bukan kerusakan permanen pada sistem korban. Meskipun para penyerang di balik serangan petya tahun 2016 tampak seperti penjahat cyber ransomware pada umumnya, pada tahun 2018, beberapa negara mengumumkan bahwa pemerintah Rusia berada di balik
serangan NotPetya. Hal ini menunjukkan bahwa serangan NotPetya mungkin memiliki motif politik. Dan ada 3 cara untuk mencegah infeksi petya dan NotPetya. 3 langkah ini dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya serangan petya atau NotPetya. Yang pertama ada memperkuat praktik keamanan email. Sebagian besar serangan petya dan beberapa serangan NotPetya dimulai dengan lampiran email yang terinfeksi. Untuk mencegahnya, organisasi dapat memindai email untuk mencari malware, memblokir lampiran email dari sumber eksternal, dan melatih pengguna untuk menghindari membuka lampiran yang tak terpercaya. Yang kedua ada mencanangkan berkas dan data. Menyimpan salinan cadangan berkas penting tidak mencegah infeksi ransomware, tapi membantu organisasi pulih lebih cepat. Jika terjadi serangan yang menghapus berkas seperti NotPetya, ini mungkin satu-satunya cara untuk memulihkan berkas tersebut. Yang ketiga ada menambal kerentanan secara berkala. Eksploitasi Eternal Blue yang digunakan oleh NotPetya telah memiliki patch yang tersedia beberapa bulan sebelum serangan terjadi. Serangan ransomware pada umumnya sering mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak untuk memasuki jaringan atau bergerak secara lateral di dalamnya. Memperbarui perangkat lunak dan menambal kerentanan dapat membantu menghilangkan vektor serangan ini. Dan ada 3 jenis kerentanan yang umum terkait dengan petya. Yang pertama ada kerentanan perangkat lunak. Celah dalam perangkat lunak termasuk sistem operasi dan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kedua ada kerentanan manusia. Kelalaian atau kesalahan pengguna secara seperti mengklik tautan berbahaya atau menginstal perangkat lunak yang terinfeksi juga dapat menyebabkan infeksi petya. Yang ketiga ada kerentanan konfigurasi. Pengaturan perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak aman dapat menjadi titik masuk bagi serangan. Nah, terakhir kesimpulannya, keamanan sistem operasi sangat memengaruhi kemampuan perangkat dalam menghadapi serangan ransomware. Dengan menerapkan pembaruan rutin, pengaturan hak akses yang tepat, dan penggunaan fitur serta perangkat lunak keamanan, resiko infeksi ransomware dapat ditekan secara signifikan. Namun, tidak ada OS yang benar-benar aman tanpa partisipasi aktif dari penggunanya dalam menjaga keamanan digital. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.